Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nishalia Putri dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perintah-perintah di Kemenpram. Langsung aja kita ke videonya. Nah, kita langsung aja ya teman-teman di sini. Yang pertama ada CD atau change directory. Misal di sini kan saya lagi ada di directory yang Anisha. Nah, di sini saya mau pindah ke directory yang users. Jadinya kita pakai change directory C users. Nah, dia akan pindah ke directory yang users. Selanjutnya yaitu CLS atau clear screen. Fungsinya yaitu untuk menghapus perintah-perintah yang udah kita jalanin sebelumnya. Selanjutnya CLS tanda tanya. Nah, ini untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah di CLS ya. Isinya cuma CLS doang. Yang selanjutnya dir tanda tanya. Nah, di sini untuk menampilkan bantuan dan penjelasan tentang perintah dir. Di sini ya, perintah-perintah yang ada pada dir. Selanjutnya ipconfig. Nah, di ipconfig ini untuk menampilkan informasi jaringan komputer seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Ini ya, IP, subnet mask, default gateway. Selanjutnya ipconfig +O. Nah, di sini untuk menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap, termasuk nama adapter, alamat MAC, DHCP, dan DNS server ya. Ini DHCP server, DNS server, dan lain-lain ya. Hostname-nya. Oke, selanjutnya ipconfig tanda tanya. Nah, ini untuk menampilkan semua daftar opsi yang menjelaskan tentang perintah-perintah pada ipconfig. Yang tadi sudah kita cobain, yang ipconfig dan ipconfig/all. Selanjutnya kita akan coba ipconfig release. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini saya masih terhubung sama jaringan. Nah, setelah di ipconfig release, jaringan saya hilang karena ipconfig release berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Nah, selanjutnya ipconfig/renew. Nah, bisa diperhatikan tadi yang tidak ada internet aksesnya, sekarang langsung ada internet akses lagi. Karena ipconfig renew itu berfungsi untuk meminta alamat IP baru. Selanjutnya ipconfig/display DNS. Nah, seperti ini ya outputnya teman-teman. Ini tuh untuk menampilkan change DNS lokal atau daftar situs domain yang pernah diakses dan disimpan sementara. Selanjutnya ipconfig//DNS. Nah, itu untuk menghapus semua change DNS di komputer yang tadi ya. Selanjutnya ipconfig/register DNS. Nah, ini untuk memperbarui dan mendaftarkan ulang nama komputer ke DNS server. Selanjutnya yaitu ping yang berfungsi untuk mengirim paket data ke alamat IP atau domain tertentu untuk mengecek apakah jaringan terhubung. Coba kita ping google.com.
Nah, di sini request timeout ya. Kalau request timeout berarti nggak terhubung, teman-teman. Selanjutnya ke netstat yang berfungsi untuk menampilkan status koneksi jaringan aktif di komputer, termasuk port yang digunakan dan alamat IP tujuan. Nah, seperti ini ya teman-teman outputnya. Nah, selanjutnya kita coba threshold. Nah, threshold.google.com ini berfungsi untuk melacak jalur atau rute yang dilewati data dari komputer ke alamat tujuan. Nanti outputnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Pathping. Nah, pathping ini berfungsi untuk menampilkan kombinasi dari perintah ping dan threshold, yaitu menunjukkan rute sekaligus statistik kehilangan paket data di setiap jalur. Ya, selanjutnya NSLOOKUP. Nah, NSLOOKUP ini berfungsi untuk mengecek informasi DNS dari suatu domain seperti IP address dan server DNS yang digunakan. Seperti ini ya. Server unknown address, name address gitu ya teman-teman. Selanjutnya network shell. Show profile. Kebalik ya. Nah, di sini untuk menampilkan jaringan-jaringan yang udah saya terkoneksi seperti ini ya. Jaringan-jaringan yang tersimpan di laptop saya. Tapi secara umum fungsi network shell itu digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan seperti IP, firewall, WiFi, atau proxy. Selanjutnya root, yaitu untuk menampilkan atau mengubah table routing IP di komputer. Coba ya. Root print. Nah, seperti ini ya outputnya. Root table, root print. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu net untuk mengelola koneksi jaringan user dan layanan di sistem. Kita coba yang pertama, net user. Nah, di sini untuk melihat daftar akun pengguna. Users account for Anisha, administrator Anisha, seperti itu ya. Selanjutnya, net share. Nah, ini berfungsi untuk mengelola folder yang dibagikan di jaringan. Seperti ini ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.